Jangan sampai kena COVID kayak aku. Tasya, selamat hari Minggu. Tasya, halo. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Tasya mau bantuin kakak Tasya nggak? Kita duet yuk, kita duet ini yuk, baca Mazmur mau nggak? Boleh. Oke, Tasya siapin Alkitabnya, buka aja Mazmurnya dulu. Mazmur 27 ya. Oke, Kak. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Kayak biasa. Ntar kakak Tasya yang bacain yang tercetak keluar, Tasya yang tercetak ke dalam, oke? Ayat 1 sampai 3, Kak. Iya. Oke, Kak. Dibuka aja dulu. Oke deh, terima kasih ya. Iya, Kak. Selamat hari Minggu, Kak Ocel. Ocel, jangan lupa on cam ya. Selamat hari Minggu, Yuke. Oke, udah jam 9 nih. Seperti biasa, sebelum kita mulai ibadah, kita sambil nunggu teman-teman yang lain juga buat join ibadah, kita latihan lagu yuk. Oh, tata tertib dulu. Seperti biasa, tata tertib yang harus kalian terapin, yaitu adalah siapkan Alkitab dan kalian wajib untuk berpakaian rapi. Nanti pas ada persembahan juga jangan lupa memberikan persembahan. ID Zoom kalian diganti
namanya sekarang udah beda nih. ID Zoom-nya diganti nama Strip, Eka, atau Dwi. Kalian masuk kelas Eka atau kelas Dwi. Kalau kelas 1 SMP sampai 2 SMP itu masuk Eka, kelas 3 SMP sampai 3 SMA itu masuk Dwi. Kalian juga nih, adik-adik kalian dan kakak-kakak kalian, diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung, kecuali saat ada sesi tanya-jawab. Adik kalian dan kakak kalian juga diwajibkan untuk on cam selama ibadah berlangsung. Jika ada rekaman suara yang kurang jelas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, di kolom chat. Jika ada yang ingin didoakan, nanti kalian juga tulis di kolom chat untuk nanti didoakan sama yang bertugas doa syafaat. Kita latihan lagu yuk. Ini latihan lagunya kalian harus bisa ya. Kalian harus latihan juga di rumah. Jadi saat ibadah berlangsung, kalian ikut bernyanyi. Oke? Jangan tidak nyanyi, karena ini kita lagi mau ibadah. Oke? Kita nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan. Ini nyanyian pertama dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Musik. Lagu berikutnya, nyanyian masuk firman dari Gita Bakti 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Nyanyian respon firman dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu.
Berikutnya, lagu persembahan dari Kidung Jemaat 393, Tuhan Betapa Banyaknya. Lagu penutup dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Sebelum kita mulai ibadah, sebelum bersaat teduh juga, aku mau adik-adik layan on cam dulu dong. Sebentar ya, saat teduhnya aku tunda dulu, karena aku mau adik layan pada on cam. Yang udah on camnya ada Miska, ada Yosia, ada Davina. Yang lainnya di mana ya? Iya nih Kak, masih banyak yang belum on cam. Jadi sebelum mulai ibadah dan bersaat teduh, oke, udah ada Ocel, udah ada Calvin. Tadi Baby Bunga udah on cam, kok nggak jadi on cam? Ocel juga tadi on cam, kok sekarang udah nggak on cam lagi. Ada Abel, ada Tasya, terus Laura, Indra, kok belum on cam? Yolanda, Yuke, Bella, Jevon, mana nih yang lain? Coba on cam dulu. Oke, karena kita mau ibadah, dan emang tata tertibnya disuruh on cam, yang di mute itu hanya mic. On cam tetap on cam, oke? Oke? Kita mau mulai ibadah, yang belum on cam, tolong on cam juga. Jangan mau kalah sama kakak Tasya yang on cam terus nih, ntar dari awal sampai akhir. Kita mau mulai ibadah. Silakan adik layan dan kakak layan dipersilahkan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita nyanyikan Mars Persekutuan Teruna, Teruna Harapan Negeri. Nyanyi ya semuanya. Musika. Teruna satu adanya, terus
Kita nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Kau berikan Tuhan, juga kesehatan yang sampai dengan saat ini kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dan di tempat kami masing-masing berada Tuhan, tapi kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, agar kami tetap fokus untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Biarlah koneksi jaringan internet kami juga lancar Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan yang berkati setiap kakak layan dan adik layan yang bertugas pada hari ini, biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya, kita mau baca Mazmur nih. Tadi aku, ini kerusak-kerusak dari aku ya. Kita buka Alkitabnya yuk, kita mau baca Mazmur. Tadi aku minta tolong Tasya untuk bantuin Kak Tasya untuk baca Mazmur bareng-bareng. Yang lain juga buka Alkitabnya. Buka dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Tasya, mungkin bisa ditampilin Tasyanya. Lagi nggak ada di Zoom, Kak. Oh, Tasyanya nggak ada. Iya, Tasyanya bilang tadi sinyalnya jelek Kak. Udah masuk lagi belum ya? Oh gitu. Ya udah, aku mau minta Gue tunjuk tolong yang lain Jevon aja. aja deh, Jevon. Jevon, bantuin Kak Tasya untuk baca bareng-bareng bersaut-sautan Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Nanti Kakak Tasya mau bacain ayat yang tercetak keluar, Jevon baca ayat yang tercetak ke dalam. Oke? Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Udah siap, Jevon? Ya, Kak. Oke. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, Kau sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Lanjut ya, Sam. Oh, udah ya? Oke. Demikian pembacaan Mazmur. Kita mau nyanyian masuk firman dari Gita Bakti 69, Kumulai dari Diri Sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan ke adik layan. Pada hari ini kita mau bagi kelas menjadi Eka dan Dwi. Aku mau jelasin, nanti kita akan breakout room ya. Ini ada penjelasannya. Buat adik-adik yang masih belum mengerti, bisa tolong diperhatikan dulu. Jadi untuk adik-adik yang Zoom-nya pakai PC atau laptop, kalian klik icon breakout room yang ada di bawah. Tuh yang ada petunjuknya tuh, Kakak Daniel udah bikin. Ada breakout room. Selanjutnya, Kak, diklik. Di situ nanti kalian pilih kelas antara Eka dan Dwi. Jadi nanti yang stay itu adalah anak-anak di Eka, dan yang Dwi yang breakout yang harus perhatikan breakout room-nya. Jadi nanti kalian yang ngerasa Eka tetap stay aja, dan breakout room-nya nanti yang pisah room itu adalah kelas Dwi. Tapi ini akan di rolling terus ya. Gitu. Nggak cuma hari ini aja yang stay itu Eka, tapi besok ntar gantian jadi Dwi yang stay. Lanjut, Kak. Setelah itu, setelah kalian klik pilih kelasnya, pilih yes, sesuai kelas yang kalian pilih, lanjut. Nah, habis itu akan terpisah antara Eka dan Dwi. Terus untuk kembali ke ruang utamanya, kalian leave breakout room-nya itu, kalian klik leave yang ada di pojok, leave breakout room, dan kalian jangan pilih leave meeting ya, tapi leave-nya itu leave breakout room. Tuh, petunjuknya ada di situ. Nah, kalau menggunakan handphone, kayak Kakak Tasya nih sekarang ini, kalian klik breakout room yang muncul di layar. Tuh, contohnya ada di situ, breakout room. Lanjut, Kak. Diklik ya. Terus, klik kelasnya, Eka atau Dwi. Jadi, Dwi nanti yang pilih itu ya. Lanjut. Setelah itu, kalian pilih join kelasnya. Nah, ini prosesnya. Nanti kalian pembacaan firman dan dengerin firman Tuhan dari kakak layan Kak Daniel dan Kak Morla itu terpisah ya nanti. Ini kalau mau kembali ke ruang utamanya, klik lift yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu kalian klik lift breakout room. Ingat, jangan yang lift meeting. Setelah itu, tada, kembali deh. Kita ibadah bareng-bareng lagi.
Gitu. Udah paham ya semuanya? Jadi nanti yang stay adalah anak-anak Eka. Yang rasa Eka stay aja. Yang rasa Dwi kalian pisah kelas. Oke? Silakan. Oke. Yang Dwi udah siap ya semua ya? Aku buka ya roomnya. Boleh yang Dwi silakan join, yang Eka not. Jangan ada yang masuk ya. Dwi dari kelas 9 Kamora. sampai kelas 3 SMA. Ya. Untuk diingat. Eka SMP kelas 1 sampai kelas 2. Kelas 3 SMP sampai 3 SMA masuknya kelas Dwi ya. Silakan. Ocel, boleh masuk di Dwi, Ocel? Oke. Tungkir. Oke, udah semua ya. Oke. Kak Rifa atau Kak Desi mungkin boleh bantu di Dwi, Kak. Soalnya cuma Kak Tasya dan Kak Moral aja nih. Oke. Aku masuk ke Dwi. Oke. Oke, siap. Halo, Aku nggak shalom. bisa join, Kak Daniel, maaf. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Enggak, maksudnya nggak bisa ke breakout ke Dwi deh. Oh, iya. Tapi ada tulisannya kan, Kak? Udah nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa aja. Oke. Kita sudah Eka semua ya nih ya. Aku mau nyapa dulu nih. Halo, ada Miska. Hai, Miska. Halo, Kak. Davina, Abel, Halo, Kak. Calvin, Halo, Baby Kak. Bunga, Laura, Yuke, Jesse, Maher, dan Gary. Halo, Kak. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Oke, sebelum kita doa, kita buka dulu yuk Alkitabnya. Habakuk pasal 2. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Boleh silakan dibuka dulu Habakuknya. Ini yang off cam sih nggak apa-apa sih. Maksudnya aku mau dengar dulu suaranya, ada nggak ya orangnya ya. Gary, halo. Apakah ada di tempat? Oven juga nggak apa-apa. Yuke ada di tempat? Takutnya sinyalnya bermasalah kan kalau off buka kamera nggak apa-apa. Jesse ada di tempat, Jesse? Oke. Laura? Halo? Ada, Kak. Ada ya. Maher ada, Maher? Halo, Kak. Oke, siap. Oke, udah ketemu semua Habakuk 2 ayat pertama sampai ke-5? Sudah? Aku minta tolong Baby Bunga deh. Baby Bunga boleh bantu aku baca, Baby Bunga? Boleh, Kak. Boleh ya. Kita ganti-gantian ya. Aku bait pertama, kamu bait kedua, begitupun seterusnya ya sampai bait ke-5. Oke, tapi sebelum kita baca, kita doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul bersama-sama walaupun kondisi kami masih Zoom Tuhan di rumah kami masing-masing. Tapi bukan berarti kami ketika mengikuti ibadah-Mu kami tidak semangat, bukan berarti kami tidak sukacita, tapi biarkanlah kasih-Mu yang begitu luar biasa menyertai kami untuk ibadah berkat Tuhan teruna kami Tuhan. Tutup bungkus kami dalam Roh Kudus-Mu saja supaya kami bisa mengerti dan bisa memahami apa isi dari firman-Mu dan sehingga kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan pengucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Baby Bunga
Aku bait pertama, kamu bait kedua ya. Gitu seterusnya. Yang lainnya sudah dapat semua? Boleh dong jempolnya yang off cam, yang on cam. Kalau udah dapat. Oke, siap. Oke, aku mulai ya. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya padaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melaga, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengganggakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Di sini itu perikop Alkitabnya orang percaya akan hidup oleh karenanya. Dalam konteks tema bacaan ibadahnya adalah hidup dalam iman. Kenapa sih dari kemarin itu kita bicaranya tentang perbuatan baik, perbuatan iman, dan lain-lainnya. Karena itu Allah itu mau mengingatkan kita gitu bahwa apalagi kan ini masih masa minggu-minggu prapaskah ya. Minggu-minggu prapaskah ini kita disuruh diingatkan gitu sama Tuhan bahwa kita itu udah diselamatkan, kita itu sudah ditolong gitu. Jadi kita harus hidup dengan iman gitu, dengan iman yang percaya. Mungkin aku udah pernah bilang ya, udah sering bilang maksudnya, Kak aku masih umur segini, mungkin nanti aku dengar-dengaran sama Tuhannya ketika aku udah agak dewasa aja kali ya. Apalagi kan kalian masih pada SMP semua nih. Nanti mungkin aku pas SMA kali Kak, mungkin menuju 17 tahun gitu. Kalau menurut aku sebaiknya dari sekarang gitu. Kenapa dari sekarang? Karena banyak sekali teman-teman kita yang ketika sudah umur segitu bingung jadinya. Ini gue harus kemana ya? Ini gue harus mencari apa ya? Karena dari ketika mereka kecilnya itu dari umur sekalian sekarang ini tidak dibekali dengan mungkin tidak pernah berdoa, mungkin nggak pernah baca Alkitab, jadi dia tidak tahu. Jadi akhirnya banyak sekali kalau dalam berita ya kita lihat di bawah umur sudah ditangkap polisi, umur segini melakukan maaf ya seks bebas, terus memakai narkoba, terus dan hal-hal yang kurang baik yang lainnya gitu. Karena apa? Oke lah, mungkin keluargaku misalnya broken home Kak, papa mamaku pisah dan akhirnya aku nggak sayang lagi, nggak dipedulin lagi. Itu mungkin case-nya mungkin ada beberapa yang seperti itu ya. Dan mungkin juga mama papaku lebih sayang sama adik aku atau kakak aku. Tapi yang kalian harus ingat dan percaya adalah bahwa kasih Tuhan itu senantiasa bagi kita gitu. Jadi kalian jangan pernah berpikir ketika manusia meninggalkan kita, tapi Tuhan itu belum tentu meninggalkan kita. Jadi karena Tuhan itu sudah baik, jadi kita jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu juga meninggalkan kita gitu.
akan ada saatnya di mana Tuhan menjawab setiap permasalahan kita. Mungkin yang permasalahan yang aku bilang tadi itu, mungkin kita bisa doakan gitu. Tuhan, kenapa ya mamaku seperti ini? Kita ngobrol aja sama Tuhan. Karena kan doa itu adalah berbicara ya. Kita berbicara kepada Bapa kita, gitu, pencipta kita. Jadi aku juga sering bicaranya itu bukan bicara tentang konteks kayak misalnya kalau dosa part kan udah tertera tuh doain teman-teman kayak gini. Kalau dalam aku tuh biasanya kalau doa itu aku cerita, Tuhan ini kenapa ya kok aku menjalani hari ini kok seperti ini ya, tadi kok aku mengalami seperti ini ya, kenapa ya Tuhan? Lebih bertanya seperti itu. Jadi Tuhan juga kan di Alkitab sudah bilang ya, jangan pernah bersungut-sungut kepada aku, karena orang yang selalu bersungut-sungut itu bukan orang pilihannya Tuhan, bukan yang akan mendapatkan kerajaan Tuhan. Gitu. Tapi orang-orang yang menjalankan firman-Nya, menjalankan setiap perintahnya itu yang akan mendapatkan kerajaannya. Gitu. Terus juga kalian misalnya mempunyai suatu keinginan. Keinginan kalian apa sih misalnya di umur, kalian tuh rata-rata umur berapa ya? Kalau boleh aku tahu. Aku tanya Baby Bunga deh. Baby Bunga kamu umur berapa deh kalau boleh tahu? Umur 14, Kak. 14. Kalau Abel umur berapa, Bel? Tahun ini 14, Kak. 14. Oke. Kalau Laura sama nggak ya? 13, Kak. 13 tapi kelas berapa, Dek? Kelas 7. Oh, kelas 7. Oke, rata-rata berarti 13 atau 14 ya. Cita-cita kalian itu ingin misalnya ya jadi dokter. Dokter itu apa sih yang harus kalian ketahui dulu tentang kalian mau jadi dokter? Maksudnya kayak apakah kita cuma sekedar menginginkan aja tapi tidak melakukan sesuatu maksudnya kita tidak berusaha, kita tidak belajar, kita tidak berdoa juga. Tuhan juga kan tidak tahu. Mungkin ada istilah sebelum kalian berbicara Tuhan udah tahu gitu. Tapi kan konteks di sini Tuhan memang udah tahu, tapi Tuhan pengen mendengar langsung dari kita. Sebenarnya kita itu kenapa sih gitu. Tuhan itu mau gitu. Jadi Tuhan itu mau pembicaraan ibaratnya dua arah gitu. Ketika Tuhan memang sudah tahu apa yang kita mau, tapi kita nggak meminta, ya Tuhan ibaratnya bukan cuek ya, tapi seperti menunggu kapan kita ngobrol bareng ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau anak sekarang, zaman sekarang, kapan nih kita ngopi bareng nih gitu. Konteks istilahnya seperti itu. Jadi terus yang tadi aku bilang ya, jadi kita itu harus punya langkah-langkah yang jelas. Yang jelasnya itu adalah kalian mau inginkan apa, itu harus seperti apa gitu. Misalnya kalian menginginkan barang deh, nggak usah cita-cita dulu deh. Barang. Misalnya kalian mau beli ini kan cewek, misalnya cewek itu mau beli baju zaman sekarang apa? Kalau anak zaman sekarang apa ya? Skincare kali ya. Skincare deh pokoknya. Skincare kalau cewek ya. Bagaimana nih harus bisa dapetin skincare, Mas? Skincare-nya itu harganya 50.000. Sedangkan kalian itu juga butuh jajan tiap hari kan, nggak mungkin nggak pernah jajan gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Ya nabungnya dengan cara apa? Mensisihkannya. Bagaimana cara mensisihkannya? Jadi langkah-langkah yang itu, sisihkan misalnya sehari 5.000 atau 10.000, itu bisa dapat 5 hari 50.000, atau sekarang 10.000, besok 5.000 sampai 50.000. Seperti itu. Sama seperti apa yang kita inginkan yang tadi aku bilang. Kita harus punya kejelasan langkah-langkah seperti itu. Boleh nggak sih kita seperti itu doain ke Tuhan? Boleh gitu. Tuhan, aku mau skincare ini dong. Bagaimana ya aku ingin dapatkannya? Itu boleh gitu. Karena Tuhan senang gitu. Senang dengan pembicaraan seperti itu, gitu. Obrolan seperti itu. Karena yang tadi aku bilang, Tuhan tidak menginginkan kita selalu bersungut-sungut, tapi kita ceritain aja apa masalah kita, apa yang kita inginkan. Tuhan, aku besok mau belajar, mau ujian ini, aku mau ujian itu, ulangan harian. Gitu. Dan kita juga
ketika melakukan langkah-langkah itu kita harus punya komitmen yang kuat gitu. Maksudnya jangan karena Tuhan itu baik, pasti akan kasih jawaban. Jadi aku doa aja deh. Pasti nanti juga akan dikasih kok sama Tuhan gitu. Itu salah ya maksudnya. Jika kita meminta itu kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus menjalankannya gitu. Dan tadi aku bilang misalnya mama papaku lebih sayang sama adik atau kakak aku gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Banyak anak-anak zaman sekarang itu melakukan hal-hal yang dalam kategorinya itu yang tidak berkenan, maksudnya malah menciptakan suatu kegaduhan. Itu tuh salah sebenarnya. Jadi itu membantu orang tua dan juga memberikan perhatian kepada orang tua untuk menarik simpati mereka itu menurut aku lebih baik ya daripada kita harus mencari kegaduhan di rumah gitu. Misalnya kita membuat kerusuhan, misalnya kita membuat onar gitu sama kakak atau adik kita atau sama orang tua kita gitu sengaja supaya biar diperhatiin. Itu menurut aku salah gitu. Karena menurut aku dengan cara itu belum tentu benar juga gitu. Ibaratnya antara kamu akan diomelin atau malah tambah jauh daripada orang tua gitu. Atau mungkin guru kamu kurang dekat sama kamu dan lebih lebih pedulinya sama teman kamu yang mungkin kiranya lebih pintar. Apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus belajar. Kita harus lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi. Seperti itu komitmen-komitmen yang harus kita bangun. Jangan sampai ketika kita sudah meminta sama Tuhan, kita juga cuek dalam arti ya udah biarkan Tuhan yang bekerja. Itu salah. Kita juga harus bekerja. Ada kan istilah ora et labora, berdoa sambil bekerja. Gitu. Jadi seimbang. Jadi Tuhan mau yang seimbang. Jadi tidak cuma sekedar oke, Tuhan bekerja, tapi bagaimana kita juga bisa bekerja untuk Tuhan. Gitu. Terus di sini juga aku ada apa ya? Jadi aku ada sedikit kata-kata. Jadi aku bacain ya. Allah berjanji untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Allah berjanji untuk mengakhiri penindasan bangsa Babel dan membebaskan bangsa Yehuda. Allah mau supaya bangsa Yehuda mempercayai dan menantikan janji keselamatan Allah itu. Sebagai orang Kristen, janji keselamatan itu sudah diberikan Allah lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka kita pun harus percaya dan harus percaya akan janji keselamatan Allah itu benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama ini mau diterangkan adalah ketika Allah sudah menjanjikan keselamatan untuk bangsa Yahudi pada saat itu, Allah mau kita itu percaya, bangsa Yahudi itu mau percaya bahwa Tuhan loh yang menyelamatkan engkau. Tuhan loh yang membuat kalian semua ini keluar dari tanah Babel. Tapi Tuhan mau kita juga hidup dalam Dia gitu. Dan akhirnya walaupun berkembangnya zaman dan masih banyak hal-hal yang mungkin tidak sejalan sama Tuhan menghadirkan Tuhan Yesus gitu. Allah menghadirkan Tuhan Yesus, anaknya gitu. Dan diterangkan lagi bahwa Allah itu sebenarnya baik sama kita. Tapi karena kitanya aja yang kadang-kadang suka membelok. Tuhan mengingatkan supaya jangan seperti itu. Dan yang kedua ya, Allah ingin supaya bangsa Yehuda itu hidup menjadi orang yang benar, yang percaya dan yang percaya kepada Allah. Sebagai orang Yehuda diharapkan menjadi orang yang benar itu berdasarkan iman mereka kepada Allah. Sebagai orang Kristen yang percaya pada janji keselamatan Allah. Kita hidup oleh iman pada Allah. Hidup dalam percaya itu kita wujudkan dalam tingkah dalam langkah hidup kita sehari-hari, yaitu penyerahan, harapan,
dan cita-cita kehidupan kita kepada Allah Tritunggal, dan juga berjuang dalam kehidupan kita. Gitu ya, yang tadi aku bilang ya. Jadi kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan jangan kita seperti apa ya? Jangan juga kita langsung lepas aja gitu. Jadi ya Tuhan, ya udah aku serahkan semuanya pada kamu. Aku tinggal nunggu hasilnya aja gitu. Jadi itu salah ya. Karena Tuhan mau kita hidup dalam iman juga setiap harinya. Ketika kita menemui langkah-langkah yang memang kurang mengenakan bagi kita tetap memberikan kasih. Kita tetap memberikan. Karena kita punya iman, kita tetap teguh dengan setiap keinginan kita. Karena itu juga Tuhan Allah telah memberikan pengharapan pada kita. Jadi walaupun kita juga ditinggal sama orang-orang terkasih kita, terkasih dalam arti misalnya keluarga ya, kita jangan sampai ibaratnya ngedon dalam arti kita menyalahkan situasi, kita menyalahkan A, B, dan C, itu jangan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan indah bagi kita, dan juga mempunyai rancangan indah juga kepada orang terkasih kita yang telah dipanggil. Itu. Oke. Tadi kan itu aja sih firman-nya pada hari ini. Tadi kan aku juga mau nanya-nanya dong. Kan tadi kan kita menyinggung tentang apa namanya? Cita-cita ya. Aku mau nanya juga, kan kita udah bagi kelas, jadi kita nanya-nanya dua arahnya enak nih. Aku mau nanya cita-citanya, nggak apa-apa ya, aku tanya-tanya ya. Cita-citanya Yuke deh. Halo Yuke. Halo Kak. Yuke, kamu cita-citanya apa deh kalau boleh tahu? Aku pengen kerja di NASA Kak. Kerja di mana, sorry? NASA. NASA. Kerja di NASA. Oh, mantap. Oke. Apa yang harus kamu lakukan untuk meraih cita-cita kamu? Belajar dengan giat, meminta pertolongan Tuhan. Oke, mantap. Semoga cita-citanya Yuke bisa menjadi sebuah kenyataan ya. Dengan Yuke belajar dan juga selalu berdoa gitu ya. Amin, makasih Kak. Oke, selanjutnya aku mau nanya Miska deh. Miska, halo. Boleh Miska? Halo? Halo Kak. Ya, kamu cita-citanya apa deh kalau boleh tahu? Halo? Ya, suara aku jelas gak? Macet-macet Kak. Macet-macet. Oh, udah. Udah jelas ya? Oke, cita-cita kamu apa deh kalau boleh tahu? Mau jadi guru. Mau jadi guru. Guru apa kalau boleh tahu? Guru kayak guru ngajar gitu. Oh, pelajaran apa yang kamu inginkan? Matematika. Matematika, mantap. Aku sampai sekarang itu nggak ngerti ya kenapa matematika itu sangat-sangat sulit sekali ya. Oke, apa yang kamu harus kamu lakukan deh? Langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk cita-cita kamu itu harus tercapai. Selalu belajar dan selalu berdoa kalau lagi susah juga. Ya, betul. Oke, terima kasih Miska dan Yuke ya sharing-sharingnya. Jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu percaya, kita harus selalu dengar-dengaran sama Tuhan, dan kita juga jangan sampai putus doa. Kayak gitu. Mungkin bukan kalian aja gitu. Kita pun, kakak layan pun juga sama. Ketika kita mainkan apapun, kita pasti harus dengan doa. Kita harus mengawali dan mengakhirinya dengan doa. Ketika kita mengawalinya itu maksudnya, Tuhan aku mau, misalnya tadi Miska mau jadi guru MTK. Kita berproses. Ketika kita udah jadi guru matematika, kita bilang terima kasih juga, terima kasih Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai lupa bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngasih juga. Dan kita harus berucapkan
terima kasih gitu. Tadi yang lainnya karena kan nggak mungkin aku tanya satu-satu ya. Jadi aku minta tolong tuliskan udah di-share ya tadi linknya di grup ya. Udah. Oke. Jadi di grup itu udah ada namanya Padlet. Itu Kamola yang buat. Jadi untuk semuanya juga. Jadi kalian nanti tuliskan nama strip kelasnya. Ini kan Eka. Berarti misalnya Miska strip Eka. Itu di subjek. Nanti di bawahnya itu kalian tulis cita-cita kalian jadi apa. Tadi kan Miska mau jadi guru MTK. Tadi Yuke mau kerja di NASA. Ntar setelah itu kalian jabarin. Pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Yang kedua yang harus dilakukan putus-putus ya. Putus-putus nggak sih suaraku? Nggak ya. Yang kedua misalnya harus dilakukan belajar dengan giat. Kayak gitu ya. Davina, Baby Bunga, Gary, Calvin, Maher, Jesse, dan Laura. Ya. Terus gitu. Yuke dan Miska juga ditulis ya. Oke. Sampai di situ aja firman kita pada hari ini supaya cukup? Oke, kita tutup. Mari kita satu dalam doa. Yalah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala kenikmatan dan keindahan yang telah Kau berikan pada kami, serta berkatilah Tuhan, supaya apa yang kami inginkan, apa yang adik-adik inginkan, supaya menjadi sebuah kenyataan, dan juga beberapa adik-adik yang tadi yang telah disebutkan, ingin kerja di NASA, dan juga ingin menjadi guru MTK Tuhan, dan adik-adik kami yang lainnya mungkin yang belum diberikan ditanya langsung supaya apa yang mereka inginkan semua supaya tercapai, dan juga mereka juga bisa menjalankan keinginan mereka dengan sungguh-sungguh, dan juga tidak lupa juga akan nama-Mu saja ketika mereka memulai dan juga telah mendapatkan nantinya Tuhan. Sertailah kami dan bimbinglah kami Tuhan. Mungkin memang kami masih muda, tapi bukan berarti kami tidak selalu dengar-dengaran dan selalu taat kepada-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami Tuhan. Lindungi kami dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi apa? Boleh foto dong ya? Oh udah pada masuk semua ya? Ya udah nanti aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih adik-adik KK. Kita tunggu teman-teman yang dulu ya. Udah masuk semua. Saat teduh. Oke, adik-adik yang mungkin belum bersaat teduh, dipersilakan untuk saat teduh dahulu. Oke, amin. Kamorla, ini adik-adik Dwi-nya sudah pada masuk semua ya? Udah, tadi udah kosong ruangnya. Oke. Bentar. Mari kita menyanyikan respon firman kita pada pagi hari ini. KJ 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Akan jauh seteru
Gladys, Calvin, dan Miska udah bersiap? Gladys ada nggak? Gladys kayaknya nggak ada. Kakak Daniel bisa digantikan Kakak Daniel? Boleh. Calvin dan Miska ada ya? Udah dia? Ada, Kak. Calvin, Miska udah siap? Bentar ya, Sudah, Kak. bentar ya. Miska, nanti jangan lupa ditutup sama doa Bapak kami ya. Oke, baik teman-teman semua. Miska nanti kalau doa Bapak kami belum lancar, aku aja yang bantu, nggak apa-apa ya. Oke, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini sampai siang hari ini bisa berkumpul dan bersama-sama walaupun masih dalam Zoom untuk memuji muliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati sertailah teman-teman kami yang sekiranya belum hadir. Memang kita tidak tahu Tuhan pergumulan teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun sedang memang berhalangan karena acara sekolah atau acara keluarganya Tuhan, dan ataupun memang sedang tidak bisa hadir Tuhan. Berkati sertailah Tuhan teman-teman kami yang di luar sana supaya ketika minggu depan beribadah kembali bersama kami memuji muliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan ada salah satu teman kami yang bernama Quincy yang sedang sakit yang beberapa hari yang lalu terjatuh. Tuhan berkati sertailah setiap pengobatan yang Quincy lakukan, obat-obatan juga yang ia konsumsi, berkati supaya ia bisa sembuh juga, dan keinginan ia juga tidak terhambat karena sakitnya juga Tuhan. Berkatilah juga keluarganya yang selalu menyertai, berkati keluarganya selalu merawat Quincy, supaya Quincy juga tetap sukacita, tetap senang walaupun dengan kondisi yang kurang baik. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin yang sedang sakit juga Tuhan, supaya diberkati, supaya penyakitnya hilangkan dan cepat sembuh dan bisa berkegiatan sedia kalanya Tuhan. Berkatilah juga sekolah kami Tuhan, sekolah-sekolah adik klien kami yang mungkin ada yang sebagian masih online dan juga ada sebagian yang sudah offline. Sertailah sekolah-sekolah adik klien kami supaya ketika bersekolah tetap bersemangat, ketika bertemu dengan teman-temannya dan ketika bertemu dengan guru-gurunya bisa dengan sukacita, dan juga tidak lupa untuk menebarkan kasih-Mu dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka, jaga mereka selalu dalam hal pekerjaannya, dan aku juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Maka kami juga berdoa untuk Kata dan kakak-kakak pelayan kami, begitu juga kepada kami semua yang ada di sini. Kiranya Engkau memberkati kami dan berikan kesehatan serta panjang umur dan mudah rezeki kepada kami. Kiranya segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam Tuhan pengasihan. Dan begitu juga ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar Engkau memberkati dan Engkau jauhkan dari bencana alam dan segala virus yang telah menyebar di negara kami ini. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke, dipersilakan Kak Tasya. Ini tata ibadahnya lagi nge-lag, jadi langsung yang video aja, Kak. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau tonton dulu yuk video berikut. Halo adik-adik Teruna. Apa kabar PD? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama buka aplikasi OVO kalian. Lalu klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR code. Lalu klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan not seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama buka aplikasi Gojek kalian, lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Unmute dulu kan Tasya. Sorry. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca dulu ya Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Hidup abadi.
QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180990076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah kau beri hidup bahagia abadi. Doa persembahan, silahkan Andre. Udah siap? Siap. Oke Siap. deh, on cam dulu dong. Oke, siap, Kak. Oke, silahkan diajak teman-temannya buat berdoa. Siap Andre? Ya, siap. Oke, silahkan ajak teman-temannya untuk doa ya. Ya, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, juga kami terima kasih. Ya Tuhan, berkati persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa bermanfaat di suatu saat. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, amin. Oke, terima kasih Andre. Kita mau masuk ke dalam apa? Ada yang tahu? Kabar seputar Teruna. Sebelumnya, Kakak Tasya mewakili kakak lain yang lain ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Daniel dan Kakak Morla sebagai pelayan firman. Terus ada Kakak Tasya sebagai pelayan liturgis, ada Kakak JJ dan kakak-kakak lainnya sebagai operator. Ada pemusik juga, ada yang membawakan lagu juga. Terima kasih ya kakak-kakak layan. Dan juga untuk adik-adik layan, ya, tadi ada Andre untuk tugas doa persembahan. Dan doa syafaatnya tadi ada Calvin, Miska, dan kakak Daniel. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Untuk jumlah kehadiran, tadi tuh ada 19 anak. Ada 8 laki-laki dan 11 perempuan. Minggu depan ajakin lagi dong teman-temannya di grup ya. Jangan cuma kakak-kakaknya aja yang semangat ngajakin adik-adik.
yang lain. Kalian yang udah join, yang selalu ada nih di setiap minggunya, kalian ajakin juga yang belum pernah ada dan yang bolong-bolong absen PT-nya. Biar makin rame lagi. Lanjut, untuk hari ini tidak ada yang berulang tahun di minggu ini. Jadi kita skip aja. Kita mau apa ya? Tadi kan untuk ID Zoom kalian udah pada ganti ya, yang Eka Dwi. Seru ya, seruan gimana sih seruan pisah kelas kayak gini atau kayak biasa menurut kalian? Dua-duanya seru kan? Nah, jadi kalian sekarang ini akan terpisah kelasnya, jadi Eka dan Dwi, kakak-kakak juga nanti kepisah juga, dengerin firmannya kepisah sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Jadi jangan lupa tiap kali online Zoom untuk PT, kalian nama strip Eka atau Dwi kelasnya kalian. Untuk persembahan, kalau yang mau memberikan persembahan, jangan lupa tadi ada kode 014. Contohnya, mau memberikan persembahan senilai Rp10.000, jadi 10014. Kalau mau ngasih Rp20.000, 20014. Kalau 15.000 juga ada angka 014-nya, jangan lupa ya. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, ada yang tahu kan? Aku mau ngasih pengumuman apa? Apa? Iya benar, pelayan minggu depan. Betul banget. Coba untuk pelayan minggu depan seperti biasa, ada doa persembahan 1 orang aja, dan doa syafaatnya ada 3 orang. Tapi kalau misalnya kalian mau, bosen, aku doa persembahan atau doa syafaat mulu, mau kayak Kakak Tasya jadi pelayan liturgis, oke, boleh banget. Bisa kasih tahu Kakak Tasya sekarang juga, aku Kak mau tugas. Ada yang mau bertugas jadi persembahan atau doa syafaat? Kalau yang tadi udah doa persembahan atau doa syafaat, Saya dulu. Kak. Siapa tuh? Yolanda, Kak Yolanda. Yolanda mau doa apa Yolanda? Doa syafaat Kak. Oke. Doa syafaat pertama Yolanda ya. Berikutnya doa syafaat. Siapa tuh? Yuka Kak. Yuka mau doa apa? Doa syafaat Kak. Doa syafaat. Tapi Yuka doa yang kedua ya Yuka. Ih, senang banget. Banyak banget yang ngajuin. Siapa lagi sih selain Yuka dan Yolanda? Ada lagi? Krik banget. Santai aja, santai. Gak usah deg-degan. Karena yang dengerin doa kalian, kan kita-kita juga. Karena doa itu gak ada yang salah. Coba beraniin dirinya, aku mau jadi pelayan dong Kak minggu depan. Jadi pelayannya bukan ngegantiin Kakak Daniel bawain firman ya, jadi cukup jadi doa persembahan sama doa syafaat aja. Coba siapa? Kenapa? Oh, mau ditunjuk? Ngomong dong. Mau ditunjuk ternyata untuk persembahan dan doa syafaat terakhir ya. Siapa ya? Sebelum ditunjuk mungkin ada yang aku. Nggak ada ya? Pada geleng-geleng semua ya? Apa langsung matiin kameranya? Siapa yang mau doa? Wajahnya langsung setengah, Kak. Jadi kelihatan kepala, biar nggak kelihatan. Jadi kayak gini ya. Oh, oke. Davina mau doa persembahan. Terima kasih ya, Davina. Ini doa syafaat terakhir nih, yang biasanya jadi rebutan. Karena doa penutup, semuanya didoain. Jadi kayak pengen banget nih ya kan? Siapa? Aku mau kasih kesempatan buat yang belum bertugas di minggu ini, mungkin bisa di minggu depan.
Yolanda, Yuke, Davina. Karena waktu itu ya kan yang tugas, kebetulan aku yang jadi MC juga, jadi pelayan liturgis juga, aku pilih kalau nggak salah cowok-cowok semua ya kan. Terakhir kali aku tugas. Nah, sekarang kebetulan ada Yolanda, Yuke, Davina, gendernya cewek-cewek semua. Nanggung nih satu lagi, berarti aku pilih yang cewek ya untuk doa penutup syafaatnya. Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, ya udah aku pilih aja deh. Deg-degan ya. Aku juga deg-degan nih milihnya. Saya udah enggak karena sudah persembahan, sudah. Betul, Udah enggak. sudah. Kalau Andre udah doa hari ini, minggu depan kasih kesempatan yang lain. Evelyn ya, Evelyn. Saya, Kak. Siapa tuh? Siapa tuh? Ih, siapa sih tuh? Doa berkat, Kak. Makan. Skip, Kak, skip itu mah. Evelyn, bantu Kakak Tasya doa minggu depan di doa syafaat terakhir ya. Iya, Kak. Oke. Untuk petugas yang minggu depan, jangan lupa hadir, jangan lupa join. Nah, terima kasih ya yang udah mau bertugas. Lanjut. Tadi kayaknya Kakak Morla dan mungkin Kakak Daniel juga tadi udah di kelasnya masing-masing ada bukan kuis sih, ini kayak mengisi mading kayak waktu, nah itu padlet.com. Mungkin kalian bisa, ada yang udah isi itu madingnya. Di situ kalian bisa tulis cita-cita kalian dan apa sih yang harus kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Betul, mading online-nya. Apakah ada yang udah ngisi? Coba ya, aku cek dulu ya. Ceknya gimana sih? Linknya, ini dia. Coba aku mau lihat yang udah isi siapa ya. Oh, ternyata kakak-kakak dari Dwi dan kakak-kakak dari Eka yang udah isi. Adik-adiknya ditunggu ya isi. Jadi kalian tulisin cita-cita kalian dan gimana sih cara kalian mencapai cita-cita kalian itu. Di sini udah ada kakak Daniel dan kakak Morla. Nah, nanti sambil kita tunggu, mungkin kalau ada kesempatan isi, kalian isi. Oke? Mungkin setelah ibadah selesai. Jadi nanti kakak-kakak yang lain tetap liatin siapa yang udah isi. Nah, itu udah muncul juga. Oke deh. Sekian kabar seputar Teruna. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke dalam amanat pengutusan. Silakan Kakak Morla. Ya, makasih Kak Tasya. Kita sudah sampai di penghujung ibadah ya. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan juga puji-pujian yang kita naikkan tadi bisa jadi perenungan pribadi dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan tutup ibadah ini dengan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 46 bait yang pertama, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Yuk mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memulai hidup dalam iman dan menyerahkan segala kekhawatiran, pergumulan, dan keluhan kami hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Dipersilakan adik-adik juga kakak layan saat teduh dahulu. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Jangan yang keluar dulu ya. Kita mau foto. Minggu, tanya berkati. Tanya berkati. Oke.